3 tahun itu keadaannya tidak berubah. Gitu ya. Tapi setiap kita hadir maulid, satu maulid, terus kita tahlil, kita punya namanya koleksi diri. Ini sudah dari malam Jumat yang kemarin sampai malam Jumat yang sekarang ini, anak belum mandang wajahnya Rasulullah dalam mimpi, belum mandang wajahnya Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala Fikir Muqaddam, wala ghairu min as-salihin. Fa idzan ism khalal. Kekurangan apa yang ada di diri anak ini? Sebab kalau seandainya aja ini kekurangan di tubuh dia, misalnya sakit, dia akan berangkat ke dokter, akan berangkat cari obat, akan berangkat cari usaha, mungkin keluar kota pun akan dikerjain, akan berangkat ke Surabaya, berangkat ke Jakarta, berangkat ke luar negeri pun akan dikerjain demi mendapatkan kesembuhan badan. Wahal, dan alangkah indahnya seandainya ada ihtimam, perhatian yang sama kepada kekurangan yang ada di hati kita, terutama hubungan kita dengan pada Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ngerasa sedih aja, bos, ngerasa sedih aja dari malam Jumat yang kemarin sampai malam Jumat yang sekarang, cuma timbul di hati sedih 1 menit atau setengah menit, insya Allah akan jadi sebabnya pintu terbukanya kita dengan Rasulullah SAW. Setiap kali dalam seminggu ini hitungannya 24 jam dikalikan 7. Yang diminta itu cuma setengah menit sedih bahwa itu tidak ada mandang Rasulullah, wala ada hubungan yang kuat dengan Rasulullah, wala ada perubahan dari majelis hadir maulid yang kita hadiri dengan Rasulullah. Itu akan dengan berlalunya waktu akan memperkuat hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Yang di samping itu juga perlu juga ada namanya mujahadatun nafs, usaha dari hati kita sendiri. Kalau enggak, nanti kita ini akan berlalu waktu masa muda, terutama lagi anak-anak yang masih muda masuk ke usia tua, sedangkan keadaannya tidak beda jauh antara masa muda dengan masa tuanya dia. Sekarang tidak mungkin ada ceritanya kita akan berubah kalau kita sendiri tidak mau ada usaha untuk berubah. Contoh misalnya sekarang, dari mulai kita bangun tidur, apakah ada yang masih lupa untuk baca doa bangun tidur? Kalau kemarin kita baca maulid tentang Aushaf Nabi SAW, makanya betul katanya salafus saleh, alangkah indahnya kalau maulid, acara maulid ini bukan dikerjakan setiap semalam Jumat atau seminggu sekali, akan tetapi ada di setiap nafas kita. Ada setiap nafas kita ada maulid Rasulullah SAW, ada mengagungkan Rasulullah SAW di situ, sehingga ada perubahan setiap kita hadir majelis maulid ada. Jadi yang kemarin kita dapat begini, kemudian dapat begitu, dapat taufik Allah bisa ngamalkan ini, dapat taufiknya Allah bisa ngamalkan itu perubahan. Pada zaman di zaman sekarang, yang mana katanya salafus saleh untuk cari teman yang lillah wa fillah, nyampaikan kita kepada Allah lebih sulit daripada nyari ratusan kilo emas di pinggir jalan. Ratusan kilo emas di pinggir jalan untuk didapatkan. Dari masyrik sama maghrib sulit untuk didapatkan, dan nyari akhbillah asyad lebih sulit daripada ini. Walidhalika, kalau kita sendiri tidak mau berubah di zaman yang sangat sulit untuk bisa berubah zaman sekarang ini, kita akan nyesel di waktu yang tidak ada faedahnya kita nyesel. Sebab umur itu biadillah, tidak tahu di tangan siapa kita bisa panjang umur, bisa panjang umur. Kita minta sama Allah kasih panjang umur, maaf, sholat, amal-amal yang soleh penuh di diri kita. Cuma wajib bagi kita ada namanya ngoreksi diri dalam setiap hadir maulid. Jadi setiap majlis maulid itu jadikan sebagai pengkoreksi diri, agar kita paham bagaimana hubungan kita selama seminggu ini dengan Rasulullah, bagaimana hubungan kita ini dalam seminggu ini dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Paling sulit zaman sekarang. Ataupun doa kadang berangkat ke masjid sudah kita talqin tiap pagi misalnya. Ya sekarang berangkat sekarang pun juga banyak yang lupa, tidak masalah. Cuman kendalanya yang masalah itu adalah tidak ada merasa rugi atau merasa sedih waktu lupa tidak baca doa. Dan ini lebih parah lagi. Dan ini akan menyebabkan kita tidak berubah-ubah. Walaupun berubah seminggu 2 minggu balik lagi nanti. Tapi kalau sudah ada namanya akun iradah,
iradah. Apa lafzul iradah itu? Seperti bibit rohani hidayah dari Allah yang dikasih dalam hati seorang hamba. Begitu ketinggalan apa yang telah dikerjakan atau pernah dikerjakan atau pernah diistiqomahkan, dia merasa sedih, dikobok dan dikerjakan lagi. Apalagi zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fasad, fitnah mukmin, nasallallahu alaihi. Fitnah itu datang terus, satu fitnah belum selesai, fitnah yang kedua, fitnah yang ketiga, fitnah yang keempat, fitnah yang kelima. Fa'iyyaka thumma iyyaka thumma iyyaka an tabta'id an tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'amul ma'al fitnah. Hati-hati kalau kalian keluar dari jalurnya Rasulullah, bagaimana kita menghadapi fitnah. Nah di sini harus kita selalu berpegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Setiap kita hadir majlis maulid jadikan satu aja bos. Misal contoh istiqomah baca surat Kahfi malam Jumat sekali, Jumat pagi sekali, waktu berangkat ke masjid Jumat untuk sholat Jumat sekali. Terus jangan terus berada berubah sama sekali. Minggu kemarin Jumatannya khotib sebelum naik 15 menit, minggu sebelumnya juga sama, besok juga sama. Berarti tidak ada gitu. Tidak ada rasa cemburu di hatinya dia. Bagaimana ada perubahan dalam hidupnya dia. Kita usaha semampu mungkin, kecuali kalau ada udzur sakit dan lain-lain ma'dzur. Tapi kalau tidak ada udzur, nanti ini semua akan kita terima pahalanya secara terperinci, yang mana di waktu itu seorang hamba sangat kesel begitu melihat gambarannya di kitabnya dia di hari kiamat kosong dari amalan soleh. Katanya salafus saleh, ini nyeselnya tidak karuan, level nyesel tingginya ini. Apalagi nasallallahu alaihi kalau kelihatan di buku lembarannya dia amalan-amalan yang kurang baik. Wasyaitan, soalnya syaitan al-ins atau syaitan al-jin akan berusaha dengan seluruh usahanya jauhkan kita dari sunnahnya Rasulullah. Akan berusaha dengan seluruh usahanya kita, seluruhnya dia, usahanya dia akan menjauhkan kita dari thariqatus salaf. Sehingga kita tidak punya arahan dalam hidup. Pokoknya pas hadir nanti kemana setelah Isya, setelah ibadah Isya kemana, besok subuh kemana, zuhur kemana, asar kemana, haitsu tafaq. Berjalan sesuai arahan yang ada di waktu itu. Tidak punya barnamaj dalam hidup. Dan ini merupakan satu kunci yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam kerugian. Tapi wajib kita punya, ataupun untuk kerja, kasih waktu untuk kerja, kasih waktu untuk belajar, kasih waktu untuk dakwah, kasih waktu untuk muqara'ah, kasih waktu untuk segala hak yang wajib dikerjakan secara tertib sehingga timbul keberkahan dalam hidup ini. Nasallahu lana wa lakum at-taufiq. Semoga kita insyaallah paling minimnya insyaallah paling mulai besok pagi bisa mengerjakan sunnah-sunnah yang kita kerjakan dari mulai kita balik. Di antaranya adalah berangkat ke masjid hari Jumat minimal 1 jam sebelum adzan dimulai atau khutbah dimulai, supaya bisa sholat 4 rakaat. Per rakaatnya baca surat Al-Ikhlas 50 kali. Tidak makan waktu kecuali 20 menit, paling lama 15 atau 20 menit. Tidak makan waktu itu. Untuk sholat 4 rakaat baca 200 dari surat Al-Ikhlas. Tujuannya bukan inti berangkat baca dan inti kerjakan pulang assalamualaikum, bukan. Bagaimana ini manhaj, cara ini kuat di hatinya inti dimanapun inti berada, mukim atau musafir, tetap dikerjakan. Sehat atau sakit tetap dikerjakan. Karena inti tahu, inti kerjakan, tahu apa yang inti minta. Apa yang diminta tidak akan meninggal orang tersebut kecuali telah ditambahkan di mana posisi di surga Allah SWT. Barang sampai istiqomah, sholat 4 rakaat. Rakaatnya pada 50, tidak akan waktu tidak akan meninggal sesuai dengan hadis, kecuali akan tahu tampaknya di mana posisi surga Allah SWT. Kalau kita datang 15 menit, 5 menit sebelum khotib naik, tidak akan nyukut. Terus yang paling parah bukan kita tidak sholat, tidak masalah, masih yang paling parah tidak sedih. Tidak ada timbul di hati kita sedih ketinggalan tadi 4 rakaat yang mana fadilahnya dapat tempatnya kita di surga Allah. Makanya betul katanya salafus saleh, kafa bi fuqdan ar-raghbah bil khair musibah. Termasuk level yang paling tinggi, sudah kelas paling tinggi, juara paling tinggi. Kalau tidak ada sedih di hati kita ketinggalan amal khair, apalagi
pagi seminggu sekali, Jumat datang ke Jumat seminggu sekali. Dan itu kita harapkan jadi bekal kita. Kita kalau sudah dipakein kain kafan 3 lembar, tidak ada yang bakal dekat sama kita kecuali amal solehnya kita yang kita anggap remeh di masa hidup itu. Kalau yang lain bakal buat itu status, ini berita duka, disebarkan secara follower, nangis itu 1 jam 2 jam, setelah itu ditinggal itu ada. Jadi bagaimana kita berpikir tidak usah jauh-jauh dari abah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, halatinya kita, amatinya kita, yang sudah integral ila rahmatillah, sudah pindah ke rahmat Allah. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Kita masih ada kesempatan untuk menambah, untuk menyemangatkan diri. Lah keadaan mereka bagaimana? Ini harus kita berpikir. Pak Tabiru ya oleh absar. Dari majelis Rasulullah ini bagaimana kita bisa mendapatkan faedah yang belum kita kerjakan dan harus kita kerjakan. Walidhalika nanti insya Allah ada perubahan. Tapi kalau kita sebatas mendengarkan atau kita sebatas terus kita nyebarkan kabar begitu, tidak mengadakan, tidak bakal merubahkan keadaan kita ya. Keadaan kita tidak bakal berubah sama sekali. Atas 10 tahun tidak bakal berubah. Jika kita tidak ada keinginan untuk merubah diri kita sendiri, pegang satu-satu. Satu sunnah dipegang, satu sunnah dipegang, satu sunnah dipegang, satu sunnah dipegang. Setahun berubah ya. Dari yang tadinya perak jadi emas. Tapi ya gitu, butuh sabar. Karena iblis akan nyuruh orang-orang lain ketawain dia, bicarakan dia, jadikan bahan omongan dia. Ayo berubah. Jangan berubah, jangan mundur, jangan kira sama sekali. Karena maka nabilah baik. Amal karena Allah akan sambung terus jalan. Dan bahkan yang akan ngomong ini lebih baik daripada yang akan dukung. Kalau ente akan lurus. Tapi kalau ente akan belok kanan, belok kiri, yal'ab sana, yal'ab sini, banyak teman ente yang akan dukung. Halaman 2 ini. Cuma kerugian nanti akan dirasakan waktu roh keluar. Oh nanti anak balik lagi ke orang tuanya, anak balik lagi ke saudaranya, anak membuat amalan soleh, maafikanlah. Tidak ada ceritanya kembali. Kalau kita minta sama Allah supaya dapat taufiknya Allah, setiap majlis apapun yang kita hadiri bisa membuat kita berubah. Minim aja bas. Satu sunnah kita kerjakan dan kita istiqomahkan. Dan jangan dianggap remeh. Termasuk musibah yang sangat besar katanya salafus saleh, kalau sudah tidak ada ghirah, cemburu, terus semangat, sedih itu tidak ada di hati. Tapi begitu kehilangan misalkan sepeda motor, oleh kehilangan mobil, oleh kehilangan sesuatu yang urusan dunia ini, tegak dia. Jadi kenapa? Karena kedudukan dunia di hatinya dia tinggi, kedudukan akhirat tidak sama sekali. Walidhalika begitu kena masalah yang hubungan dunia, tegang pikirannya dia, datang ke orang wali, datang ke orang soleh, datang ke sana, datang ke sini, bangun malam, urusannya ketinggalan urusan dunia. Tapi halal dengan ihtimam yang sama antara dunia sama akhirat. Sebab katanya orang salafus saleh, orang yang nyamakan antara dunia akhirat orang yang ahmak, yang nyamakan. Apalagi kalau tidak ada harganya sama sekali akhirat. Jadi waliyadzubillah. Semua sekarang itu pergi ke pemakaman baru, tanya, mungkin satu-satu. Tanya ke mereka, apakah ada kerjaan kalian, aktivitas kalian, kesibukan kalian yang waktu kalian meninggal belum selesai? Semuanya katakan belum. Wal bisa kembali, tidak bisa kembali sama sekali. Siapa yang nemenin mereka? Tanya anak yang paling bakti, suruh duduk sama abahnya sama uminya di makamnya. Tanya. 2 malam, 5 malam, tidak ada malam. Siapa yang nemenin amal soleh? Amal solehnya mereka yang akan nemenin mereka yang sejati. Makanya betul katanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya, yang teman kita 3. Ada teman nemenin kita sampai ruhnya kita keluar. Begitu keluar harus tinggalkan kita. Sama dia itu harta kita. Yang kedua, nemenin kita sampai kita dimasukin kubur. Siapa? Kerabat kita. Ada yang teman kita, yang ketiga, ini yang abadi, nemenin kita sampai hari kebangkitan, yaitu amal solehnya kita. Falakah alangkah indahnya kita buat. Sekarang anak kepingin, atau mungkin dari 99,9% dari yang hadir kepingin punya lembaran baru, kepingin lebih dekat ke Rasulullah. Bagaimana caranya? Keinginan satu tanpa ada usaha, tidak ada faedahnya. Anak cuma keinginan, anak cuma mau punya semangat kayak gini, tidak ada perubahan, tidak ada usaha, tidak ada faedahnya.
jadwal. Malam Jumat harus sekian, ini tertibnya, ini terjadi. Alangkah indahnya kalau ada yang mengarahkan supaya tidak salah melangkah, supaya tidak lebih mengutamakan mafdul anil fadil. Utamakan dulu fadil baru mafdul. Yang ada yang utama, ada yang daripada utama, lebih utama lagi. Nah itu diarahkan satu kerjakan. Istiqomah kan coba setahun. Lihat ketenangan hati, lihat hubungannya hati kita dengan Rasulullah setelah itu. Yang paling penting juga harus kita tutup namanya babul maksiyah. Tapi kalau pintu maksiat dibuka, di sisi yang lain ingin dekat dengan Rasulullah, gadar, pembohong. Hanya lisannya yang bilang dekat dengan Rasulullah, tapi hati tidak dekat dengan Rasulullah. Begitu. Walidzalika kita di zaman sahabat. Kalau kita bicara 10 tahun yang lalu masih masalah dibelinya daripada sekarang. Tapi kalau sekarang ini kena fitnahnya media sosial ada qawi jiddan. Bihai sudah ada ham wala gham kecuali itu. Tidak ada yang buat hati senang kecuali ada urusan dunia dia yang telah dia dapatkan. Tapi kalau urusan akhirat ketinggalan dan sama sekali ghirah. Dan ini sangat kita sedihkan di zaman sekarang. Nasallallahu bijahi sayyidina Rasulullah an la yahawwil ahwalana wa ahlakum ila ahsanil hal. Wa kita minta sama Allah supaya dari mulai malam ini ada ghirah di hati kita yang Allah timbulkan di hati kita. Setiap kali sunnah yang kita tinggalkan bisa kita usahakan untuk ditutupi dan disempurnakan sehingga tidak berlalu sebulan kecuali ada perubahan. Bulan ketiga lebih lagi kita sampai kita namanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang mana yakin yang ahlul haq ini ma'rifah billah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.